story, 2030 Agenda for Sustainable Development, to chart Kota Bandung, Pak Ridwan Kamil, Wali Kota Denpasar, Pak Raimanter dan Bupati Temanggung, yang kopinya baru menang nomor 2, dilakukan di gedung UN untuk pertama kali. For the first time, ICSB conference was organized in UN building under the leadership of Professor Kim Ki-chan. Dan pada waktu itu Menteri kita Pak Puspayoga mendapat kesempatan untuk bicara. Dan pada waktu itu Pak Puspayoga cerita bagaimana pentingnya peranan UKM, how important is the role of small business in Indonesia, dan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, what the government of Indonesia has been doing for the small medium enterprise. Tapi yang istimewa, Pak Puspayoga pada hari itu juga jadi salesman, Pak, ya, jualan marketing Indonesia, karena presiden kita presiden marketing, ya. Jokowi pernah jadi marketing of the year, ini Pak Ridwan Kamil juga pernah jadi marketing of the year. Jadi Pak Puspayoga, ini kan zaman marketing ini sekarang, ya. Kita juga sekalian mau melons bahwa Indonesia jadi tuan rumah Asia SME Conference 2016 tanggal 13 sampai 17 in New York. But I told everyone that I will not become the president. I don't want to become the president of Asia if Yongjin is not the Secretary General and Ki-chan is not the honorary founding chairman. So I feel safe because backed up by Korea, right? Indonesia, Korea is very good. Yeah? We don't have any political problem. We don't have any serious problem. We are always maintain friendship. Yeah? And Pak Ridwan Kamil just told us that his family is passionate about K-pop in Bandung, ya, Lee Min-ho and everything, ya, and so many Korean tourists coming to Bali enjoy kopi luwak, and Temanggung also try to promote number 2 coffee in the world based on Atlanta exhibition to Korea also, ya, dan kita juga tadi memperkenalkan delegasi Korea dengan Sumarekon sebagai salah satu tempat yang mungkin akan dipakai untuk mempromosikan SME Korea di sini. Jadi bolak-balik kita akan mempromosikan barang-barang kita di sana. Sana juga mau di sini. Salah satu dinner, welcoming dinner nanti akan di-host oleh Bandung. Karena itu, that's why we will go to Bandung tomorrow, Pak. Tomorrow to see Bandung, and hopefully you will be the good host to show the potential of Bandung, ya. Okay, now we proceed to the first session. Pak Puspayoga mau mengatakan sesuatu. Terima kasih Pak Hermawan. Jadi teman-teman wartawan yang hadir pagi hari ini, kedatangan Wakil Menteri UKM ya, dari Korea adalah untuk menindaklanjuti MOU yang sudah kami tanda tangani tanggal 16 Juni bulan lalu di New York bersama Menteri UKM Korea. Jadi intinya adalah MOU itu sekarang kita tidak lanjuti, tidak sekedar MOU. Sekarang kita tindak lanjuti untuk memberikan pelatihan tentunya kepada UKM yang ada di Indonesia. Karena terkenal Korea itu adalah membuat rotinya luar biasa, paling enak di dunia lah. Jadi kami dilatih untuk membuat roti yang standarnya Korea, yang taste-nya rasanya disukai oleh masyarakat Korea. Karena apa? Karena kalau sudah dilatih, tentunya kami minta untuk bisa diekspor ke Korea. Waktu dekat di Korea sudah menyiapkan
kafe tempat untuk kopi yang dikatakan Pak Hermawan tadi, ada dari Pak Ridwan Kamil Bandung, ada dari Pak Raimanto Denpasar Wali Kota, dan Bupati Temanggung Pak Bambang. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ridwan Kamil adalah starting yang bagus, bisa menggiring lagi tidak sekedar kopi, tetapi produk-produk yang lain, produk-produk Indonesia yang lain yang memang dibutuhkan oleh Korea, tentunya dengan standar kualitas dan rasa Korea itu. Dan sekali lagi hari ini adalah kedatangan Wakil Menteri UKM Korea adalah menindaklanjuti, merealisasikan MOU yang kami dari Menteri UKM, Menteri Koperasi UKM Republik Indonesia dengan Menteri Korea tanggal 16 Juni yang lalu di New York. Oke, sekarang Pak Ridwan Kamil dulu. Silakan Pak Ridwan. Yang pertama saya aturkan terima kasih Pak Menteri yang sudah mengundang kami. Kami ini kota yang 60% ekonominya itu UKM Pak. Jadi saya sangat serius, ini UKM itu udah identitas kota Bandung lah kira-kira begitu. Kami tumbuh ekonomi 8%, UKM-nya 60%, dan rata-rata anak-anak muda semua. Maka saya mohon izin melaporkan, Pak Menteri sudah tahu, bulan Januari 2016, Pak Hermawan, saya menghilangkan perizinan untuk bisnis di bawah 500 juta rupiah. Dan alhamdulillah saya laporkan, tanpa perizinan ini mereka cukup melaporkan. Dan lapornya tidak perlu fisik, cukup modal jempol di HP, Pak. Saya laporkan dari Januari, Pak Menteri, sampai sekarang sudah 30.000 UKM terdaftar menggunakan apps kami yang namanya Gampil, yang bisa di-download di App Store, kira-kira begitu. Jadi sudah 30.000 UKM mendaftarkan, memberitahukan tanpa perlu lagi perizinan RT, RW, lurah, camat, dan lain sebagainya, kira-kira begitu. Yang kedua juga keberpihakan kami pada UKM, kami launching kredit melati yang tidak perlu pakai agunan Pak, namanya kredit kelompok. Jadi berlima sesama yang tidak punya agunan itu boleh meminjam kredit di Kota Bandung tanpa perlu agunan. Alhamdulillah 10.000 sudah kami kasih kredit selama setahun Pak Menteri. 3.000-nya mereka-mereka yang dulu terjerat rentenir. Jadi ada 3.000 orang dari 10.000 yang sudah bebas merdeka dari rentenir yang selama ini menjadi sumber pinjaman mereka. Nah ini melengkapi dengan konsep KUR juga yang digulirkan. Alhamdulillah inilah bukti kalau di Bandung UKM itu adalah identitasnya. Yang kedua, karena basis kami ini ekonomi kreatif, kami tentunya ingin promosi ke seluruh dunia. Nah salah satunya kami sudah MOU dengan Wali Kota Seoul dalam setahun terakhir dan menyiapkan tempat untuk mempromosikan produk-produk Kota Bandung. Nah, justru dengan kita hadir sekarang, saya ingin berkolaborasi Pak Menteri, mungkin dikoordinasikan oleh kementerian, kita bikin namanya Little Indonesia Coffee, gitu ya, cafe maaf, di dalamnya saran saya 40% jualan kopi, 60% jualan produk-produk UKM. Nah khusus Bandung kami akan mempersembahkan satu kopi yang juga salah satu termahal di dunia, yang saya tahu di Expo di New York dulu, itu kopi Prianger Pak, yang dulu hidup di zaman Belanda sempat mati, sekarang 10 tahun terakhir hidup lagi. Nah, alhamdulillah bisa bergabung nanti dengan yang dari Bali dan juga dari Temanggung. Tinggal saya titip mungkin Pak Hermawan jagonya mengonsep si Little Indonesianya itu. Jadi sambil jualan bisnis, sambil promosi lah kira-kira begitu Pak. Dengan saya kira market Korea akan luar biasa. Kemudian juga sebaliknya saya welcome Korean business, welcome to Bandung juga. Kami ini kota turis Pak. We are a touristic city. We have 6 million tourists every year coming to Bandung. And they spend 1 juta rupiah ya per kapita, jadi ada 6 triliun Pak Hermawan, itu perputaran di kota Bandung ya lumayan lah.
So we are welcome for Korean small business to open in my city. Terakhir dari saya, Pak Menteri, saya laporkan dan saya mengundang Pak Menteri bulan Agustus kami akan meresmikan Little Bandung di Kuala Lumpur. Jadi itu juga bagian dari kerjasama, sudah siap. Kalau ini Pak 100%, alangkah indahnya bisa dibuka oleh Pak Menteri untuk membuka produk-produk dan kota-kota dan kabupaten lain. Saya kira itu, saya sangat mendukung termasuk rencana konferensi itu. Pokoknya sama seperti tadi, kalau Pak Hermawan sudah menyuruh, kami tidak bisa menolak ya. Jadi masa Presiden ditolak perintahnya ya. Jadi Pak Hermawan ini guru saya, guru kita semua, dan selalu up to date, dan kami belajar dan kami ingin buktikan kombinasi teori dan praksis ini bisa menjadi sebuah kekuatan Indonesia. Saya kira itu. Kamsahamnida. Terima kasih Pak. Because the last year when I came here, the Honorable Minister Suspayoga introduced the humane entrepreneurship. So we started what is humane entrepreneurship. So actually, how much do you know about Korea? History of Korea is the history of entrepreneurship. So 60 years ago, Korea was nothing, as you know. So at that time, the GDP per capita in Korea was less than 100, you know. So maybe the Indonesia was much richer than Korea at that time. So then after 60 years, Korea became a little richer. Nah, salah satunya juga saya pelajari keberpihakan APBN Korea terhadap ekonomi kreatif ini luar biasa ya, dan UKM. Jadi ini mungkin juga jadi perjuangan kita bersama. Itulah kenapa khususnya dunia film, dunia musik Korea ini menginvasi ke seluruh dunia. Yang saya bilang tadi sampai ke pendopo wali kota Bandung, anaknya nonton Running Man, ibunya Lee Min Ho, ibu mertuanya nangis drama Korea The Hairs ya. Itulah contohnya. Nah, saya sudah MOU dengan wali kota Seoul juga sama. Kesimpulannya peluang luar biasa. Eksistensi kita masih kurang Pak Hermawan ya. Padahal peluang-peluangnya ini luar biasa. Sehingga besar harapan kami para wali kota bupati ini setelah acara ini kami dipanggil rapat lagi untuk teknis Pak. Tempatnya di mana yang bisa kita gabungan, interiornya juga desainnya harus keren karena selera desain Korea ini juga world class, jadi nggak bisa sembarangan. Dan kami berharap produk kopi ini tidak hanya jual produk kopinya Pak, karena nilai tambahnya kan nanti ada kalau sudah jualan dalam bentuk gaya hidup gitu. Ya. Kalau hanya jualan biji kopinya X, kalau hanya jualan sudah kopinya mungkin sekian X, tapi kalau sudah jualan gaya hidup berupa cangkir, nongkrong, dan lain sebagainya bisa ratusan X kan begitu. Nah kita ingin wajah kita ada di ujung sana juga. Oleh karena itu kami berharap dan tentunya dari semua negara-negara Korea ini juga yang paling ramah ya, saya secara budaya. Jadi artinya partner yang pas ya untuk memulai UKM cooperation antar negara ini. Saya kira itu tambahan. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana? Ya, jadi sekarang kan cara jualannya itu berbentuk etalase kan begitu, tidak hanya B2B langsung bisnis. Kalau UKM kan skalanya kecil-kecil. Jadi kita itu mau bikin kayak showroom UKM di Korea kira begitu. Enggak, tapi mungkin pembagian porsi misalnya nanti manggung itu kopi. Ya, nanti maksudnya si showroomnya itu bentuknya kafe, bukan toko doang gitu. Karena apa? Karena hasil penelitian warga Korea ini hobi minum kopi. Jadi nanti kayak datang ke Starbucks tapi merek Indonesia apapun namanya, di dalamnya dekorasinya itu barang-barang jualan tapi sambil minum kopi. Nah kopinya nanti ada pilihan, ada kopi Preanger salah satu yang termahal di dunia juga, ada kopi luwak, ada kopi apa. Itu bagian dari pilihan aja. Jadi kan kalau kita ke kafe juga ada pilihan ya jenis-jenis kopinya. Nah.
mimpinya begitu. Nah, selama ini kami ini tidak pernah dikoordinasikan oleh pemerintah, makanya ini saya dukung karena pertama kali Belum tahu. ya saya belum tahu karena inisiatif ini kan datangnya dari Pak Menteri. Oh, oke. Yang mana?